Itu celana yang saat dipakai di waktu kejadian atau gimana? Iya betul. Kenapa bisa sobek? Pihak Jessica menilai penggeledahan kembali tidak perlu karena rekaman CCTV di kafe sudah cukup membuktikan posisi Jessica. Celana itu bukti apa? Bukti membawa cyanida kah? Bukti apa terhadap perbuatan ini? Ya, itu di durasi CCTV di kafe Oliver itu apa kurang bukti? 15 menit dari kopi datang, apakah ada perbuatan Jessica menaruh racun begini? Oke. Itu yang harus dilihat ya. Kalau Jessica menaruh racun begini, berarti Jessica tangkap saja. Dalam penyidikan kasus kematian Wayan Mirna Salihin, polisi telah mendatangi rumah Jessica 3 kali, yaitu untuk penggeledahan pada 10 Januari lalu, kemudian 2 kali untuk memeriksa pembantu rumah tangganya. Dari Jakarta, Novi Zakaria, TV One, mengabarkan. Dan hingga saat ini, polisi sudah memeriksa 9 orang saksi untuk mengungkap kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Selain 2 teman Mirna yang berada di lokasi kejadian, polisi juga sudah memeriksa pegawai kafe Olivier dan keluarga Mirna. Sejumlah saksi telah diperiksa oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang tewas akibat meminum kopi yang mengandung racun sianida. 8 Januari 2016, polisi memeriksa 4 pegawai kafe Olivier sebagai saksi. Mereka adalah Marwan, Rangga, Yohanes, dan Agus. Selang 2 hari kemudian, polisi memeriksa Jessica Kumalawongso, salah seorang teman Mirna yang berada di lokasi kejadian. Jessica adalah orang yang datang lebih dulu ke Cafe Olivier dan memesankan minuman es kopi Vietnam untuk Mirna. Kopi itu belakangan diketahui mengandung racun sianida. Teman kuliah, ya waktu di sana ya kita sering belajar. Jadi teman-teman ya, 1 menit lagi ya. Belajar sama-sama gitu kan, terus pergi makan, pergi ngafe di sana ya teman-teman biasa lah, teman-teman kuliah ya halnya ya gitu aja, pergi sama-sama di situ ya. Iya, ada kabar beda atau ada motif cinta sedikit atau apa? Itu saya ketawa orang ada. Soalnya saya sakit lambung dan saya diperingatin sama mas saya yang sebelum itu kalau ini kopinya strong banget, jadi saya kasih coba. Dalam kasus ini, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Jessica sebanyak 4 kali, termasuk pemeriksaan kejiwaan yang melibatkan 3 psikiater. Polisi juga telah memeriksa Hani, rekan Mirna lainnya yang berada di lokasi kejadian. Hani merupakan sosok yang sempat mencicipi kopi yang diminum Mirna. Namun berbeda dengan Jessica, Hani enggan memberikan keterangan apapun mengenai proses pemeriksaan. Dalam kasus ini, polisi juga memeriksa keluarga Mirna sebagai saksi. Mereka adalah suami Mirna, Arif Sumarko, dan ayah Mirna, Darmawan Salihin. Saya jelasin semuanya ya. Tapi lancar aja, Mas. Oh, jatuh, Mas. Kenal sama Jessica di Ya, Mirna baru datang belakangan 1 jam kemudian lah kurang lebih gitu. Itu aja yang saya tahu. Mirna datang sama siapa Pak ke sana? Apa diantar dengan? Enggak, nunggu si Hani. Tapi suaminya tahu nggak Pak? Suaminya yang nganterin. Kenal nggak Pak sama Jessica? Nggak kenal, setelah Mirna meninggal baru saya tahu di rumah sakit. Polisi pun mengamankan pembantu rumah tangga Jessica berinisial SR. SR mengaku diminta membuang celana panjang yang dikenakan majikannya di hari kematian Mirna. Kasih kunci. Semalam orang tuanya datang. Orang tua yang bersangkutan datang ke kami minta dipulang menjemput, tapi kan kalau jauh kita tempatkan di rumah khusus dengan orang tuanya mengetahui dengan harapan nanti ketika dibutuhkan pada saat sidang dia tidak sulit dicari karena kan rumahnya nggak jauh namanya juga.
hanya memeriksa saksi fakta, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi ahli. Mereka diantaranya adalah ahli forensik, ahli teknologi informasi, ahli hukum pidana, dan psikiater untuk mengungkap misteri kematian Mirna. Tim TV One mengabarkan. Ya, kalau kita berbicara soal kasus meninggalnya atau tewasnya Mirna ini, hingga saat ini masih teka-teki ya siapa pelakunya ya? Betul, belum diketahui motif dan siapa pelakunya. Polisi sudah periksa teman, sudah periksa keluarga dekat. Nah, pertanyaannya apa ada perkembangan terbaru saat ini? Sudahkah ada perkembangan terbaru? Kita akan langsung bergabung dengan reporter TV One yang akan mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya. Ada Rulianti, silakan Rurin. Apa informasi terbaru mengenai kematian Wayan Mirna ini? Ya, Anggi dan juga pemirsa, pada hari ini penyidik dari Polda Metro Jaya kembali memanggil ayah dari almarhumah Mirna, yakni Darmawan Salihin, di mana ayah almarhumah Mirna datang pada pukul 9 pagi tadi dan baru usai diperiksa selama kurang lebih 7 jam kemudian dan baru keluar dari ruang penyidik khususnya di Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 4 sore tadi. Usai keluar dari ruang penyidik, ayah dari almarhumah Mirna, Darmawan Salihin, memberikan beberapa keterangan kepada pihak media yang telah menunggu di luar, di mana dari keterangannya tersebut bahwa memang Darmawan Salihin memenuhi kembali panggilan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan lanjutan sekaligus untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan pihak kepolisian terkait dengan kasus yang menewaskan anaknya. Di mana dari salah satu keterangan yang diberikan kepada pihak media bahwa Darmawan Salihin atau ayah dari almarhumah Mirna ini mengungkapkan atau menginginkan bahwa pihak kepolisian agar dapat segera membongkar kasus anaknya atau kasus yang menewaskan Mirna yang meninggal usai meminum kopi di salah satu kafe di Jakarta beberapa waktu lalu. Dan berikut pernyataan atau petikan pernyataan dari ayah Mirna beberapa saat lalu. Ya, intinya gini, saya minta agar kasus ini benar-benar dibongkar. Kalau tidak, ya sangat berbahaya kan. Orang udah ngeracun, nggak ada hukumnya gitu. Saya sih hanya berdoa ya, insya Allah. Allah itu kan maha besar. Tapi pasti akan diberi jalan olehnya, ya kan? Itu aja. Pak, polisi memberikan kepastian nggak, Pak? Ya mana ada yang pasti, nanti kan polisi yang menentukan, bukan saya. Pak Darmawan, Pak Krisna dong. jika melihat penyidikan saat ini, Bapak puas nggak? Saya rasa polisi telah bekerja secara profesional ya. Dia juga diem, ya banyak di luaran saya lihat yang saksi-saksi bicara banyak, ya biarin aja. Nanti kan yang dibuktikannya kan pada pengadilan kan gitu. Kita sebagai yang korban ada hak, polisi ada kewajiban sebagai abdi negara untuk mengusut ini, itu aja. Tanggapan Bapak terkait dengan Jessica yang ke Komnas HAM? Ya biar aja dia mau kemana kek, kemana ya nggak apa-apa. Mas, jauh ini Bapak punya kecurigaan nggak Pak? Terhadap tersangka Pak? Atau ada pikiran ke siapa? Ya intinya gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Dia siapa nih Pak? Tahu Pak? Ya tahu sendirilah, semua juga tahu. Kalau enggak kan nggak mungkin terjadi itu. Ya nggak tahu, itu ada yang ngomong, Jessica, saya nggak ngomong. Pak, Jessica pernah bilang kenal dekat dengan keluarga Mirna. Bohong, saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi lupa kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal, kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Permisi. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Selain itu pemirsa, jika pada beberapa hari lalu pihak kepolisian mengatakan bahwa masih membutuhkan keterangan dari saksi ahli untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian, pada pagi tadi juga pihak atau Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisna Murti memanggil salah satu saksi ahli yakni dari Guru Besar Universitas Indonesia yakni Profesor Sarlito Wirawan, di mana kehadirannya ini adalah untuk memberikan analisanya terkait dengan alat bukti yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian. Dari hasil keterangannya tadi bahwa Profesor Sarlito Wirawan menyebutkan bahwa alat bukti yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian ini sudah cukup signifikan atau bisa dikatakan sudah cukup terang untuk dapat menentukan siapa tersangka dalam kasus ini. Namun untuk selanjutnya
Untuk kesulitan untuk menentukan siapa tersangka kasus dugaan pembunuhan atas Wayan Mirna Salihin, bukti apa saja yang harus dicari polisi untuk menentukan tersangka? Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan pakar kriminologi Erlangga Masdiana dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Erlangga. Selamat malam. Mas Erlangga, kalau Mas Erlangga melihatnya, apakah ini polisi begitu berhati-hati atau polisi mengulur waktu? Ini persoalan wacana nih, wacana yang mengemuka di ranah publik itu memang seringkali beragam ya. Ada orang melihat dari sisi mana. Kalau dari sisi waktu, barangkali mungkin ini cukup lama ya. Cukup lama. Cukup lama. 2 minggu. Ya, di dalam artian bahwa kasus ini kan desain tempatnya ya itu sedemikian sempit, lalu kemudian meskipun sebenarnya itu lebih terbuka ya, tapi sebenarnya kira-kira orang yang berinteraksi dengan Mirna itu kan nggak begitu banyak di dalam lokasi itu. Meskipun mungkin setiap kasus kejahatan itu tidak berdiri sendiri, bisa saja dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang ada sebelumnya kan. Gitu. Oke, kalau Anda katakan ini terlalu lama, lalu apa motif dari mengulur waktu ini? Kita lihat gini, kalau saya lihat polisi itu pasti punya. Mas Erlangga ditahan di sana, kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami akan segera kembali di Prime Time News. Tugas kafe, kamu sempat menghalang-halangi mereka? Tidak, itu bohong. Ada bukti bohong. Coba untuk tolongin dia. Iya, saya tantang. Kalau itu emang ada buktinya, saya menghalang-halangi, ya udah ayo kasih ke saya. Teman saya sendiri sakit begitu, saya menghalangi bantuan itu, kayaknya kok dia mau kerjain apa dengan ngomong kayak gitu. Jadi kamu ngerasa sekarang kayak semua orang terjadi? Iya, betul sekali. Ya kan? Kamu ada rasa bersalah nggak dan kemudian pengen menjelaskan yang sebenarnya seperti apa versi kamu, bahwa bukan kamu tidak seperti yang dituduhkan? Bisa menjelaskan ke polisi ya? Ke keluarganya Mirna? Enggak, saya nggak merasa bersalah seperti itu. Karena saya pikir kalau saya emang nggak berbuat, saya nggak perlu membela diri saya, menjelaskan diri saya sendiri. Tapi emang saya sudah jelaskan hampir 20 kali mungkin. Dengan kejadian ini ulang itu dicatat semuanya sama polisi. Polisi akan ungkap, dan setelah diungkap masukkan ke media, jadi mereka tahu. Nah mungkin sesudah itu kalau ada hubungan lagi antara saya sama keluarga ini, nah ya oke, tapi nggak akan sama. Oke. Kan kamu berani bertaruh apa supaya masyarakat juga tahu bahwa kamu sampai sebegininya komitmen dan yakin bahwa bukan kamu pelaku? Loh, saya tidak perlu ngomong ya Mbak ya. Kalau emang saya pelakunya ya konsekuensinya ya saya masuk penjara berpuluh-puluh tahun. Itu aja. Kamu nggak perlu meyakinkan masyarakat bukan kamu pelakunya? Tidak perlu. Itu adalah kesaksian dari Jessica Wongso yang sampai saat ini memang menyatakan bahwa ia tidak merasa bersalah atas kasus kematian yang menimpa temannya Wayan Mirna Salihin. Mas Erlangga, kalau kita lihat dari kesaksian Jessica, tapi bukti-bukti yang ada, apakah ini kontradiktif? Bukti-bukti yang ada, apakah benar-benar memang mengarah ke Jessica sebagai tersangka utama atau calon tersangka utama? Bukti itu kan ada yang bukti primer, ada yang sekunder ya. Kalau bukti primer itu keterlibatan atau misalnya yang langsung mengarah ya terhadap kejadian satu kejadian kejahatan. Kalau bukti sekunder yang lain kan sebenarnya misalnya percakapan dia dengan pihak lain segala macam gitu ya. Dan itu sebenarnya juga bisa ditelusuri oleh pihak kepolisian. Saya yakin sebenarnya dengan teknologi kepolisian yang ada sekarang, sebenarnya polisi sudah bisa menentukan atau bisa mengarahkan pada satu. Kalau dari pengakuan kepolisian saat ini sudah mengantongi 4 alat bukti, itu sudah lebih dari cukup untuk menaikkan tingkat penyelidikan kepada penyidikan, tapi belum ada tersangka. Kalau yang Anda analisa dari kasus ini, apa saja bukti-bukti yang mungkin dipunya, primer dan sekunder yang dimiliki kepolisian? Ya, polisi barangkali yang pertama bahwa bukti yang ada di situ ada sianida, itu bukti yang utama. Lalu yang kedua, polisi pasti telah meminta keterangan berbagai macam saksi yang ada di situ. Entah itu Jessica, entah itu Hani, entah itu mungkin para orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa itu. Lalu kemudian yang sekundernya mungkin dari berbagai macam dialog, percakapan dia sebelumnya. Karena peristiwa kejahatan itu kan nggak mungkin berdiri sendiri, tapi pasti ada kasus-kasus yang lain atau ada peristiwa-peristiwa yang lain yang mungkin terkait dengan para saksi. Kalau dari keterangan saksi ahli, apakah ini bukti primer atau sekunder? Saya kira mungkin di sini polisi itu masih sangat hati-hati ya, karena memang itu CCTV sendiri kan masih sangat tertutup dan kemudian tidak melihat
secara langsung ya proses bagaimana sianida itu dimasukkan atau ditaburkan. Siapa yang melakukannya segala macam juga nggak kelihatan kan. Saya kira memang dengan kehati-hatian polisi tadi, dengan menghadirkan berbagai macam saksi yang dianggap punya kompetensi untuk bisa mendukung apa yang disangkakan oleh pihak kepolisian nanti yang akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Jadi saksi ahli jadi bukti primer kepolisian, bisa? Enggak, bukan bukti primer, itu bukti yang bukan sebagai bukti ya, bukan sebagai bukti, tapi adalah sebagai suatu pendapat yang apakah mendukung atau tidak mendukung. Oke. Dengan adanya pemanggilan saksi ahli yang kami catat sudah 4 saksi ahli yang dipanggil oleh kepolisian. Apakah Anda melihat dan juga informasi dari teman kami Gadis Bianca ada saksi ahli lagi akan didatangkan esok hari kepada penyidik. Apakah Anda melihat polisi terlalu bergantung kepada kesaksian dari saksi ahli dibanding dari alat bukti primer yang telah dimiliki? Enggak, sebenarnya kalau kita melihat gini, ini kan kasusnya kasus yang menarik ya, yang kasusnya terjadi pada wanita. Biasanya kasus yang terjadi pada wanita itu menarik perhatian publik segala macam, dan meskipun sebenarnya kasus kejahatan juga adalah kasus yang sangat menarik pasti di masyarakat, menjadi agenda publik, bahkan bisa menjadi agenda setting. Dan tentu kita lihat beberapa kasus-kasus kejahatan yang melibatkan wanita, apalagi wanita itu kemudian punya latar belakang yang bagus, yang menarik ya. Contoh kasus misalnya Angelin itu kan kasusnya juga yang terkontrol di satu tempat, di satu rumah, orang yang berinteraksinya terbatas, lalu kemudian itu yang sebenarnya juga kasus itu kan bisa dalam waktu cepat sebenarnya ya, tapi kan kemudian berusaha ingin menghadirkan dengan berbagai macam teknologi kepolisian yang memang sangat sophisticated. Jadi memang Anda meyakini bahwa kasus ini diulur-ulur waktunya? Saya nggak menyebutkan seperti itu, tapi artinya bahwa pihak kepolisian bisa lebih cepat. Ya. Oke, ditahan dulu Mas Erlangga di sana, tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Langsung kami lanjutkan dengan Mas Erlangga, Mas Diana, kriminolog dari Universitas Indonesia. Mas, menutup dari segmen yang sebelumnya, apakah Anda berpikir bahwa polisi mengulur waktu dalam kasus ini? Saya melihat polisi sangat hati-hati memang, karena ini kan kasusnya agak buram ya, buram. Tapi yang barangkali mungkin di sisi yang lain juga polisi juga begitu sangat cerdas ya. Sangat cerdas memanfaatkan momen ini sebagai satu hal yang sangat menarik. Oke, dengan 2 kali diadakannya expose yang beberapa hari yang lalu dan juga besok dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, apakah Anda melihat polisi kurang percaya diri dengan bukti yang mereka miliki? Polisi itu bukan kurang percaya diri, tapi memang polisi ingin menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu benar, ya, akurat, ya, dapat dipercaya. Dan juga supaya tidak bolak-balik juga nanti. Ya. Nanti kalau kurang ya berbagai macam bukti segala macam lalu kemudian dibalikin lagi. Lebih baik ya kemudian polisi berkoordinasi dengan kejaksaan. Meskipun ini tidak banyak terjadi ya kalau semacam ini, biasanya lebih banyak diselesaikan di tahap pendahuluan yaitu di kepolisian lalu kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Berarti ini memang bukan suatu prosedur yang lazim gitu. Surat SPDP tanpa seorang tersangka, kemudian dilengkapi tanpa seorang tersangka juga bukan sesuatu yang lazim. Enggak, ini bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan meskipun itu tidak lazim. Oke, baik. Terima kasih Mas Erlangga, Mas Diana, kriminolog dari Universitas Indonesia telah berbagi informasi bersama kami di Prime Time News.